Kita semua pasti tahu si kembar Xiao Yuer dan Huo Cui. Betul, tidak bisa disangkal bahwa si kembar adalah figur karya Gulong yang paling terkenal sesudah Chu Liuxiang. Tetapi, apakah kita pernah memperhatikan kesamaan dan perbedaan dua saudara kembar ini dengan lebih seksama? Mari kita lihat gambaran singkat tentang kesamaan dan perbedaan si kembar Xiao Yuer dan Huo Cui. Satu asal-usul. Sebagai saudara kembar, tentu saja Xiao Yuer dan Huo Cui memiliki ayah dan ibu yang sama, yakni Jiang Feng dan Hua Yuenu. Sang ibu, Hua Yuenu, adalah dayang pribadi majikan pertama istana Yihua, Yao Yue Gongchu. Sedangkan Jiang Feng, sang ayah, disebut sebagai laki-laki paling tampan di dunia persilatan. Sayang tidak diceritakan mengenai asal-usul baik sang ayah maupun sang ibu, hanya diceritakan bahwa ayah dan ibu si kembar meninggal tepat di hari kelahiran mereka, mengakibatkan si kembar terpisah sejak baru lahir. 2 tumbuh kembang. Sebagai saudara kembar yang terpisah sejak baru lahir, Xiao Yuer dan Huo Cui tumbuh dewasa di tempat yang berbeda, dan diasuh oleh orang-orang yang berbeda pula. Xiao Yuer tumbuh dewasa di lembah penjahat di bawah asuhan 5 orang dari 10 penjahat besar, sementara Huo Cui tumbuh dewasa di istana Yihua di bawah asuhan 2 majikan istana Yihua, Yao Yue Gongchu dan Lianxing Gongchu. 3 penampilan. Dibesarkan di 2 tempat yang berbeda dan diasuh orang-orang dengan sikap dan pola hidup yang berbeda, tentu saja membuat penampilan si kembar juga berbeda. Sesuai dengan sikap dan pola hidup para pengasuh masing-masing, Xiao Yuer berpenampilan apa adanya, cenderung berantakan, sementara Huo Cui berpenampilan rapi dan necis. Perbedaan penampilan ini membuat orang lain tidak segera mengenali kemiripan mereka, ditambah lagi dengan codet bekas luka pada wajah Xiao Yuer yang diperolehnya sejak masih bayi, membuat raut wajahnya terlihat berbeda dari Huo Cui. Satu-satunya orang yang tidak tahu identitas asli si kembar namun berhasil mengenali kemiripan paras mereka adalah Ti Xinlan. 4. Kepribadian. Kepribadian Xiao Yuer dan Huo Cui banyak dipengaruhi sifat dan kepribadian orang-orang di lingkungan tempat mereka dibesarkan. Xiao Yuer berkepribadian nakal, urakan, usil, dan iseng, atau dalam istilah modern sekarang disebut ekstrovert sanguin, sedangkan Huo Cui berkepribadian tenang, sopan, menjaga etika dan tata krama, atau introvert melankolis. Perbedaan kepribadian mereka semakin membuat mereka lebih tidak terlihat seperti saudara kembar. Adapun kepribadian Xiao Yuer dan Huo Cui yang didapat dari orang tua mereka adalah, Xiao Yuer mewarisi kepribadian ayahnya yang lugas dan keras kepala, sementara Huo Cui mewarisi kepribadian ibunya yang pemberani dan teguh hati. Kesamaan lain, keduanya sama-sama cerdas, sama-sama cerdik, sama-sama mampu menimbang dan menilai situasi dengan baik. Hanya cara mereka merespons sebuah situasi saja yang berbeda, karena pengaruh kepribadian ekstrovert sanguin dan introvert melankolis mereka. 5. Sumber penghasilan. Sebagai anak muda yang baru saja memulai karir di persilatan, otomatis Xiao Yuer dan Huo Cui sama-sama masih belum memiliki sumber penghasilan sendiri. Bekal uang yang mereka miliki adalah pemberian orang-orang yang mengasuh mereka. Xiao Yuer menerima pemberian dari 5 penjahat besar, Huo Cui menerima pemberian dari Yao Yue Gongchu dan Lianxing Gongchu. 6. Ilmu silat. Huo Cui dibesarkan dan dididik di istana Yihua oleh Yao Yue Gongchu dan Lianxing Gongchu. Tentu saja ilmu silat Huo Cui hanya berasal dari satu sumber saja, yakni ilmu silat istana Yihua, dan itu berarti dasar-dasar ilmu silatnya terpupuk dengan amat baik sejak dini. Ilmu andalan Huo Cui adalah ilmu khas istana Yihua, yakni Yihua Jiu. Selain itu, Huo Cui juga menguasai ilmu pedang kelas tinggi, yang diperagakannya ketika bertempur melawan Lu Zongyuan, pendekar selatan, pada waktu Lu Zongyuan menyamar sebagai Yan Nantian. Huo Cui juga menguasai ilmu ringan tubuh yang tinggi, seperti diperagakannya dalam sebuah pertaruhan melawan para nona keluarga Murong. Sedangkan Xiao Yuer dibesarkan oleh 5 orang penjahat besar bergantian ditambah beberapa tokoh lembah penjahat lainnya seperti tabib Wan Chunliu, dan semua pengasuh Xiao Yuer memiliki ilmu silat yang berbeda, otomatis dasar-dasar ilmu silat Xiao Yuer tercampur baur, tidak terpupuk dengan baik.
Xiao Yuer baru berhasil meningkatkan ilmu silatnya setelah dia serius mempelajari Wujue Shengong, ilmu ciptaan Tian di Wujue, 5 tokoh sakti, antara usia 16-18 tahun. Namun tetap saja, dibandingkan dengan Hua Wujue yang terfokus mempelajari satu macam ilmu silat Istana Yihua sejak dini, penguasaan Xiao Yuer terhadap ilmu silatnya masih kalah dibanding penguasaan Hua Wujue. 7. Hubungan dengan lawan jenis. Meskipun dibesarkan di tempat yang mayoritas penghuninya adalah laki-laki sehingga kurang pengalaman tentang hubungan dengan lawan jenis, namun dengan kepribadian ekstrovert sanguinnya, Xiao Yuer berhasil memiliki tempat tersendiri di hati lawan jenis. Tercatat ada 4 orang gadis yang menaruh hati padanya, Ti Xinlan, Hai Hongsu, Duan Sanyang, dan Su Ying. Sedangkan perasaan Xiao Yuer sendiri terhadap para gadis bisa digambarkan dengan satu kalimat, cinta pertamanya adalah Ti Xinlan, sedangkan cinta sejatinya adalah Su Ying. Sedangkan Hua Wujue, meskipun dibesarkan di lingkungan yang mayoritas penghuninya adalah perempuan, ternyata amat menjaga jarak terhadap lawan jenis, sesuai dengan kepribadian introvert melankolisnya. Hua Wujue tidak pernah menyalahgunakan posisinya sebagai murid utama dari 2 majikan Istana Yihua untuk memanfaatkan murid-murid perempuan Istana Yihua lainnya. Bahkan, tercatat hanya 1 orang gadis yang disukai dan menyukai Hua Wujue, yakni Ti Xinlan. Nah, setelah lebih memahami kesamaan dan perbedaan si kembar, maka siapa yang lebih menjadi favorit Sobat Wuxin sekalian, Xiao Yuer atau Hua Wujue? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video kami lainnya, karena masih banyak video-video yang akan kami bahas. Sampai berjumpa di video-video kami yang lainnya.